Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Satria Sing Pandawa. Jadi dalam video kali ini saya akan coba kembali membagikan cara ya teman-teman, atau tips kepada kalian, yaitu tips bagaimana cara memilih speaker untuk middle-line yang bagus ya teman-teman. Nah, untuk di video sebelumnya saya sudah membagikan tips bagaimana cara memilih speaker subwoofer yang bagus. Silahkan bisa kalian cek dulu video saya yang kemarin ya, kalau kalian yang belum menontonnya. Nah, untuk di video kali ini saya akan coba memberikan tips bagaimana cara memilih speaker middle-line yang bagus agar kalian itu enggak kecewa ya teman-teman. Nah, jadi ada beberapa ya yang perlu diperhatikan kalau kita mau membeli sebuah komponen speaker untuk middle-line tentunya. Jadi nggak sembarangan membeli speaker untuk middle ya teman-teman, kalau ingin hasilnya nantinya nggak mengecewakan. Nah, sebagai contoh saja, di sini ada speaker mid-range ya, mid-range dari JIC. Ini ukurannya 4 in, bisa dibilang ini speaker middle-line di kelas 4 in yang terbaik ya teman-teman. Ini yang paling bagus untuk speaker middle-line di kelas 4 in. Nah, jadi bagi kalian yang mungkin mau rencana bikin middle-line tapi masih bingung untuk memilih speaker yang seperti apa, komponen speaker yang bagus itu seperti apa, jadi bisa disimak aja video ini ya. Nah, jadi untuk yang pertama, kalau kalian mau membeli sebuah komponen speaker untuk middle-line, yang harus kalian perhatikan itu, yang pertama itu dari daunnya ya teman-teman, pinggiran daun speakernya. Contohnya di sini untuk speaker mid-range dari JIC ini, untuk pinggiran daun speakernya itu menggunakan 2 gelombang seperti ini ya. Nah, kalian bisa beli speaker untuk middle-line yang memiliki daun seperti ini, contohnya 2 gelombang atau 3 gelombang ya teman-teman. Jadi jangan membeli speaker untuk middle-line yang memiliki pinggiran daun 1 gelombang seperti speaker woofer contohnya. Kenapa kita harus pilih speaker yang seperti ini? Karena kalau untuk speaker yang memiliki pinggiran daun seperti ini, itu lebih respon di frekuensi menengah ya teman-teman, atau mid atau middle-line. Jadi itu yang harus diperhatikan ya untuk daun speakernya, untuk pinggirannya. Kita bisa milih komponen speaker yang memiliki daun 2 gelombang atau 3 gelombang ya teman-teman. Nah, terus untuk yang selanjutnya yang harus kalian perhatikan untuk kekerasan ya teman-teman, kekerasan dari si daunnya itu sendiri. Kalau kita tekan seperti ini itu terasa keras, itu berarti bagus ya teman-teman untuk speaker middle. Seperti contohnya ini speaker JIC, kalau kita tekan seperti ini itu keras ya. Jadi kalau untuk speaker yang memiliki feel keras untuk tekannya, itu lebih cenderung respon di frekuensi menengah ya teman-teman. Jadi cocok untuk middle-line kalau untuk speaker yang tipikal seperti itu ya. Nah, terus untuk kalian harus diperhatikan selanjutnya, kalian bisa pilih speaker middle dengan magnet yang besar, seperti contohnya JIC ini ya. Walaupun ini ukurannya 4 inch, tapi untuk magnetnya itu bisa dibilang besar ya teman-teman. Karena medan magnet yang besar juga berpengaruh ke suara yang dihasilkan untuk speaker itu sendiri ya. Jadi saya sarankan kalau kalian mau beli speaker middle-line, kalian juga harus memilih speaker yang memiliki magnet besar ya teman-teman. Nggak cuman speaker subwoofer saja yang harus memiliki magnet besar, speaker middle pun itu nggak kalah penting ya teman-teman. Terus yang selanjutnya, kalian harus pilih komponen speaker yang memiliki coil yang besar juga ya untuk speaker middle-line kalian. Nah, sebagai contoh saja di sini untuk speaker JIC ini ukuran 4 inch tapi memiliki voice coil yang bisa dibilang besar ya teman-teman, yaitu 1 in. Jadi nggak cuma speaker subwoofer saja yang harus memiliki coil yang besar, tapi untuk middle-line pun itu nggak kalah penting ya, karena ukuran coil juga menentukan nantinya untuk kualitas suaranya. Jadi voice coil itu mempengaruhi untuk suara, untuk detail suara itu juga berhubungan dengan
ukuran voice coil ya. Semakin besar coil, maka untuk suara yang dihasilkan juga akan semakin keras, dan juga suara yang dihasilkan lebih detail ya untuk midlan kita nantinya. Nah, jadi untuk yang selanjutnya kalian juga harus perhatikan juga ya untuk dataset dari speaker yang akan kalian beli. Contohnya untuk JIC ini, untuk datasetnya atau spek dari pabrikannya itu bisa respon dari mulai 120 Hz ke atas ya teman-teman. Jadi untuk karakter dari JIC ini mid high, jadi cocok kalau kita menggunakan untuk midlan ya. Jadi kalian juga harus perhatikan untuk dataset speaker ya teman-teman sebelum membeli speaker tersebut. Nah, terus kemudian untuk hal yang selanjutnya kalian bisa juga lihat untuk SPL atau kekerasannya ya teman-teman. Biasanya untuk produk dari suatu pabrikan itu sudah disertakan untuk SPL-nya ya teman-teman, atau kekerasannya di situ sudah ditulis. Contohnya untuk Super JIC ini untuk SPL-nya itu 90 desibel ya kalau nggak salah. Jadi semakin besar SPL maka untuk hasil suara yang dihasilkan oleh speaker itu akan semakin keras nantinya ya. Karena untuk midlan itu perlu untuk kita perhatikan untuk SPL-nya tentunya. Jadi itu ya teman-teman untuk beberapa tipsnya kalau kalian mau pilih komponen speaker untuk penggunaan middle. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat kalian dan bisa menjadi pencerahan tentunya buat kalian. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam audio.